fungsi distribusi normal gitu ya, tapi dengan catatan sentral terpusat gitu. Jadi rata-ratanya 0, simpangan bakunya sigma kuadrat gitu. Nah, untuk di bentuk kuadratik ini bagaimana kalau nanti fungsi distribusinya itu tidak non sentralik gitu ya. Jadi tidak simetri kiri kanan gitu. Nah, sentralnya tergantung kepada suatu parameter tertentu gitu. Nah, seperti apa gitu. Nah, pada dasarnya kita akan mendefinisikan bentuk kuadratik itu apa sih gitu ya. Kalau kita kan selama ini tahunya persamaan kuadrat gitu. Nah, sekarang kita coba ke bentuk kuadratik. Nah, bentuk kuadratik itu seperti apa sih gitu ya. Kalau misalkan saya punya matrik ukuran n kali n, matrik ya, ukuran n kali n, tentu saja matrik ini tidak merupakan matrik nol, jadi bukan merupakan matrik nol. Kemudian kita punya Y itu matrik n kali 1. Maka saya bisa membuat persamaan kalau Y n kali 1, kalau ditranspos kan berarti 1 kali n ya. Jadi saya bisa membuat persamaan Y transpos AY. Jadi 1 kali N kali N kali 1. Jadi Q-nya itu nanti 1 kali 1. Gitu. Ya, jadi kita bentuk persamaan Y transpos AY. Nah, Y transpos AY ini kita sebut sebagai bentuk kuadratik. Ya, karena kan secara dasar kalau saya punya A transpos kali A itu kan sama dengan A kuadrat. Jadi Y transpos AY ini kita sebut sebagai bentuk kuadratik. Nah, sederhana ya gitu ya. Nah, tentu saja dengan mekanisme perkalian matrik biasa. Kalau kita notasikan dalam tanda sigma ya, Q sama dengan sigma I, sigma J, AIJ, YI, YJ gitu ya. Nah, kita katakan bentuk kuadratik yaitu Y transpos AY karena ke belakang kita akan banyak bekerja dengan Y transpos AY ini. Bentuk kuadratik Y transpos AY ini kita sebut sebagai definite positif. Kita sebut sebagai definite positif kalau Y transpos AY itu lebih besar dari 0 atau non negatif. Positif ya. Jadi Y transpos AY atau bentuk kuadratik ini kita sebut definite positif jika bentuk kuadratiknya positif. Sedangkan kalau bentuk kuadratiknya non negatif kita sebut sebagai definite positif. Gitu ya. Nah, contoh realitasnya seperti apa misalkan ya, supaya kita punya gambaran oh ya definite positif seperti apa sih gitu ya. Kalau misalkan saya punya matrik A itu 2 kali 2 ya, 2 kali 2 katakanlah 2 ber 1 ber 1 2. Kemudian Y itu 2 kali 1. Maka saya bisa bentuk kuadratiknya yaitu Y transpos AY. Jadi Y1 Y2 kali A kali Y. Maka saya akan peroleh bentuk kuadratik 2Y1 kuadrat plus 2Y2 kuadrat min 2Y1 Y2 atau 2 kali Y1 kuadrat plus Y2 kuadrat min Y1 Y2.
Karena duanya jelas positif, maka kita akan melihat kondisi Y1 kuadrat plus Y2 kuadrat dikurangi Y1 Y2. Nah, terdapat beberapa kemungkinan. Kalau untuk analisis supaya ini definite positif gitu ya. Kemungkinan yang pertama itu Y1 kurang dari Y2. Kemungkinan kedua Y2 kurang dari Y1. Nah, Y1 kurang dari Y2, dua-duanya positif. Y2 kurang dari Y1, dua-duanya positif. Atau Y1 kurang dari Y2, atau Y2 kurang dari Y1, salah satunya positif, salah satunya negatif. Jadi Y1 kurang dari Y2, misalkan Y1-nya negatif, Y2-nya positif. Misalkan begitu. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Kemungkinan pertama Y1 kurang dari Y2, kemungkinan kedua Y2 kurang dari Y1. Dua-duanya positif. Idem kalau dua-duanya negatif. Gitu ya. Idem dengan cara yang sama kalau dua-duanya negatif. Kemudian yang ketiga, kalau Y1 kurang dari Y2, salah satunya positif. Misalkan Y1-nya negatif, Y2-nya positif. Oke, pada saat kasus Y1 kurang dari Y2, dua-duanya positif, maka kalau saya kaitkan kedua ruas dengan Y2, maka saya peroleh Y1 Y2 kurang dari Y2 kuadrat. Akibatnya Y1 kuadrat plus Y2 kuadrat dikurangi Y1 Y2 itu selalu positif. Idem kalau Y2 kurang dari Y1, tapi dua-duanya positif. Maka saya juga akan peroleh Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikurangi Y1 Y2 itu selalu positif. Nah sekarang kalau kasus ketiga Y1 kurang dari Y2, salah satunya negatif. Katakanlah Y1-nya negatif. Atau Y2 kurang Y1, Y2-nya yang negatif. Gitu. Kalau Y1 kurang dari Y2, Y1-nya negatif, negatif kali negatif kan positif. Ya, maka saya akan peroleh Y1 kali Y2 itu kurang dari Y2 kuadrat. Oke ya. Nah, maka akan berlaku juga Y1 kuadrat plus Y2 kuadrat dikurangi Y1 Y2 itu juga positif. Jadi dari tiga kondisi ini kita memperoleh Y1 kuadrat plus Y2 kuadrat dikurangi Y1 Y2 itu selalu positif. Nah, benar enggak ini kita cek dengan diskriminannya ya. Kita cek diskriminannya kan B kuadrat min 4AC ya, disamakan dengan 0. Maka dia diskriminan ini hanya akan 0 jika dan hanya jika Y1, Y2-nya 0. Kalau Y1, Y2-nya positif, maka diskriminannya positif. Jadi terbukti bahwa Y transpos AY atau bentuk kuadrat ini merupakan bentuk definite positif. Ini berangkat dari pengertian dasar definite positif. Nah, ini akan banyak kita pakai ke belakang bahwa kita selalu bekerja dalam arti matrik kita adalah matrik definite positif. Matrik definite positif berarti matrik itu bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Jadi matrik kalau saya punya matrik A, matrik A-nya matrik definite positif berarti A ini bisa saya tulis dalam bentuk kuadrat kemudian definite positif. Nah, kita mulai dengan teorema.
teoremanya sederhana ya. Jadi kalau suatu matrik itu simetri, berarti hanya beda eh, jadi dipisahkan oleh diagonal utamanya ya, di atas sama di bawah diagonal utamanya sama. Kalau matrik ini simetri, maka matrik itu merupakan matrik definite positif jika semua nilai eigennya positif. Jelas ya? Kalau dia simetrik, maka dia akan definite positif kalau semua nilai eigennya positif. Sedangkan kalau semi definite positif, kalau nilai eigennya itu juga non negatif. Gitu ya. Sama, jadi intinya sih kalau dia definite positif, berarti nilai eigennya positif. Semi definite positif kalau nilai eigennya non negatif. Dan itu berlaku secara umum. Itu buktinya sih sederhana sih. Nah, kita lihat contohnya begini. Kalau saya punya matrik tadi ya, matrik kita 2 min 1 min 1 2 ini adalah matrik simetri. Karena diagonal utama 2 dengan elemen non diagonal utamanya adalah min 1. Maka kita bisa cari nilai eigennya. Nilai eigennya determinan A min lambda. I itu saya peroleh lambda sama dengan 3 atau lambda sama dengan 1. Dan tadi sudah kita tunjukkan bahwa A ini definite positif. Tadi kan sudah kita tunjukkan ini, ya di contoh ini bahwa A ini adalah definite positif. Nah, ternyata definite positifnya didukung oleh nilai eigennya. Oke. Jadi ada hubungan antara nilai eigen sama definite positif. Nah, selanjutnya bagaimana kalau matrik kaitannya dengan derivatif? Nah, karena kita nanti mempunyai bentuk yang bisa saja eksponensial ya, maka kita memerlukan strategi untuk mencari solusi fungsi-fungsi yang eksponensial. Misalkan fungsi distribusinya eksponensial, maka kan untuk mencari solusinya kita derivatifkan pertama gitu. Jadi berarti kita memerlukan definisi yang namanya matrik derivatif. Nah, kalau saya punya variabel acak katakanlah Y1 sampai YN. Kemudian Z ini sama dengan FY. Maka derivatif parsialnya kita lakukan adalah dz itu sama dengan dz diturunkan terhadap Y1, turunkan terhadap Y2, dan seterusnya. Biasa inilah Yakobian. Nah, kalau kita punya bentuk kuadrat, yaitu Y transpos AY, atau dalam hal ini Z-nya itu Y transpos Y, maka tadi seperti di awal saya katakan Y transpos Y itu kan sama dengan Y kuadrat. Maka dz dy-nya menjadi 2Y. Tetapi kalau Z itu dalam bentuk Y transpos AY, maka dy dz-nya itu menjadi A kali Y ditambah A transpos kali Y. Atau bisa juga saya sederhanakan menjadi A ditambah A transpos Y. Gitu ya. Jadi ketika itu bentuk kuadrat, maka derivatifnya menjadi A plus A transpos kali Y.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk bentuk kuadrat. Kalau enggak, saya lanjutkan ke variabel acaknya. Kalau sekarang Y kita itu adalah variabel acak, ya, bukan variabel biasa, bukan variabel real, tapi variabel acak. Kalau dia variabel acak, berarti pendefinisian mengenai rata-rata maupun variansinya diperkenankan atau terdefinisi dengan baik. Sehingga katakanlah ekspektasi dari YI itu sama dengan mu I untuk rata-rata. Maka kita definisikan ekspektasi dari Y, kalau Y-nya itu N kali 1, itu sama dengan ekspektasi Y1, ekspektasi Y2, sampai ekspektasi dari YN, atau mu1, mu2, sampai mu-N. Gitu ya, untuk ekspektasi. Idem juga nanti dengan penarikan variansinya, dengan cara yang sejenis. Nah, konsisten dengan sifat variabel acak, sifat-sifatnya yang pertama itu kalau ekspektasi dari suatu konstanta itu konstanta. Kemudian ekspektasi dari A transpos Y itu sama dengan A transpos ekspektasi Y. Ekspektasi dari AY, A-nya suatu matrik, Y-nya berubah acak, berarti A kali EY, dan seterusnya. Ini konsistensi dengan karakteristik variabel acak. Nah, sedangkan varian dan kovariannya, kalau Y tadi merupakan Y1, Y2 merupakan vektor acak, maka interaksi antara YI dan YI kita sebut sebagai varian, sedangkan interaksi antara YI dan YJ atau baris I dan kolom J itu kita sebut sebagai kovarian. Ya. Nah, untuk varian kita notasikan dengan sigma kuadrat, sedangkan kovarian kita notasikan dengan sigma IJ. Untuk I tidak sama dengan J. Kalau I sama dengan J menjadi sigma I kuadrat, gitu ya. Sedangkan rata-ratanya tetap sebagai mu. Nah, variansi dari Y ini itu merupakan ekspektasi dari Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y kuadrat, atau Y kali Y transpos. Jadi ekspektasi Y min U kali Y min U transpos. Biasa untuk variansinya. Sedangkan sifat-sifatnya konsisten dengan sifat-sifat pada variabel acak, yaitu varian si konstan, varian si suatu konstanta itu sama dengan konstanta dikuadratkan. Jadi var A sama dengan A kuadrat. Sedangkan var A transpos Y berarti A transpos var AY gitu ya. Jadi A transpos sigma AY, sigma A, sorry, pakai Y. Var A transpos Y sama dengan A transpos var Y itu sigma A. Ya, idem kalau var AY A-nya matrik gitu berarti A sigma A transpos atau A transpos sigma A. Sama sih. Tuh. Nah, coba nanti Anda cek kovariannya. Kalau AB itu matrik, kemudian YZ variabel acak. Coba cari kovarian AYBZ. Ya, itu tugas Anda.
Nah, apa yang kita sampaikan tadi, contohnya bagaimana? Kalau misalkan nih, saya punya Y, itu Y1, Y2, Y3, Y4. Y-nya vektor kolom, 4 kali 1. Dengan variansi setiap YI itu sigma kuadrat. Jadi katakanlah seragam ya, variansinya sigma kuadrat. Kalau Y1 independen Y2, independen Y3, dan seterusnya, maka kovariannya adalah nol. Kalau dia independen. Ya, karena kan kita punya kalau definisi dari probabilitas A dan B itu independen kalau PA irisan B sama dengan PA kali PB gitu. Ini karena kovarian, maka kita katakan YI ini saling independen kalau kovariannya nol. Nah, kalau kovariannya nol berarti matrik varian dan kovariannya, matrik kovarnya itu di diagonal utamanya adalah sigma kuadrat, isinya varian. Sementara entry yang lain adalah nol. Ini bisa juga saya tulis sebagai sigma kuadrat I. Nah, yang kedua, kalau kita punya matrik X, tadi katakanlah N kali 4 ya, karena kita ambil contohnya N kali 4 ini. Nah, kalau saya punya matrik N kali 4, ini ranknya penuh. Artinya kolom berarti 4 ya, berarti ranknya 4. Jadi ranknya penuh. Kalau N kali 4 ini rank penuh, berarti dia merupakan matrik non-singular. Kalau non-singular berarti inverse-nya ada. Jadi saya bisa definisikan matrik Z sebagai X transpos X di inverse kali X transpos Y. Nah, sifat tiga variansi di sini, sifat tiganya ini A sigma A transpos, maka variansi dari Z itu kan var ini, var yang di dalam ini. Jadi kalau ambil var-nya itu kan menjadi rumusnya tadi sama dengan ini, A sigma A transpos. Jadi A ini sigma A transpos dengan A yaitu X transpos X di inverse kali X transpos. Jadi A ini sigma A transpos. Oke, kita sekarang disederhanakan. Kalau disederhanakan saya peroleh ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, nah kita berangkat dari teorema. Kalau Y itu variabel acak, katakanlah ukuran N kali 1. Y-nya ukuran N kali 1. Kita asumsikan variabel acak ini mempunyai rata-rata dan variansi.
yaitu katakanlah rata-ratanya mu, variansinya sigma. Maka bentuk kuadrat dari Y, yaitu Y transpos AY, maka bentuk kuadrat ini kalau dicari ekspektasinya, jadi ekspektasi dari bentuk kuadrat ini sama dengan trace dari A sigma ditambah mu transpos A U. Jadi ada hubungan antara bentuk kuadrat dengan trace maupun rata-rata dan variansinya. Lagi ya, kalau Y ini suatu vektor acak, katakanlah N kali 1, berarti Y1, Y2, Y3, dan sampai ke YN. Setiap YI mempunyai rata-rata mu, katakanlah. Kemudian variansinya sigma kuadrat. Sehingga ekspektasi dari Y atau rata-rata dari Y itu kita tulis katakanlah sebagai mu. Mu itu bisa menjadi mu mu1, mu2, mu3 dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya. Sedangkan var YI itu sama dengan sigma kuadrat sigma kuadrat gitu ya. Nah, ternyata ekspektasi bentuk kuadrat ini sama dengan trace dari matrik kali variansinya ditambah dengan matrik rata-ratanya. Trace A sigma plus A trans plus mu transpos A mu. Nah, katakanlah anggap ya I sama dengan J, maka rata-ratanya adalah mu, variansinya adalah sigma I kuadrat. Kalau I sama dengan J. Sementara kalau I tidak sama dengan J, cof YI YJ itu sigma IJ. Ya, dan secara umum cof YI YJ sama dengan covarian YJ YI. Nah, kemudian baru bentuk kuadratnya kita cari ekspektasinya. Ekspektasi dari Y transpos AY. Tadi Y transpos AY itu kan kita sudah kalikan menjadi sigma I, sigma J, AIJ, YI, YJ. Gitu. Nah, itu diambil ekspektasinya. Menggunakan sifat-sifat ekspektasinya. Maka kita peroleh ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk bentuk kuadratnya. Oke, kalau tidak ada, kita lihat sekarang bentuk distribusi non sentralnya. Seperti di awal tadi saya katakan ada kaitannya antara bentuk kuadrat dan bentuk sentral atau non sentral. Nah, sekarang bentuk non sentralnya seperti apa? Jadi kan kalau kita punya distribusi normal standar dengan mu-nya 0 gitu, simpangan baku sigma, maka kalau kita gambar itu kan dia terpusat di mu sama dengan 0. Sentralnya ada di mu sama dengan 0. Itu ya kalau distribusi normal standar. Simpangan bakunya 1 itu berarti kalau saya gambar itu di diagram kartesius dia grafik itu terpusat di mu-nya sama dengan 0, terus ke kiri setengah, ke kanan setengah. Gitu. Nah, sekarang kalau non-sentral seperti apa? Kita mulai untuk distribusi non-sentral. Kalau Y ini berdistribusi normal standar. Kalau Y, ya Y
katakanlah vektor acak. Jadi n kali satu. Jadi Y1, Y2, Y3 sampai Yn. Y ini variabel acak. Karena variabel acak, katakanlah dia mempunyai fungsi distribusi normal standar. Nah, kalau Y ini berdistribusi normal standar, maka bentuk kuadratnya yaitu Y transpos Y itu berdistribusi C square atau C kuadrat dengan derajat kebebasan N. Ya, jadi kalau saya punya Y variabel acak N kali satu, maka Y transpos kali Y berarti kan 1 kali N kali satu. Maka U ini variabel acak 1 kali satu berdistribusi C square, C kuadrat dengan derajat kebebasan N. Oke. Nah, kita tahu tadi di awal juga sudah saya sampaikan kalau Y transpos Y itu sama dengan Y kuadrat. Jadi U sama dengan untuk bukti ya secara garis besar, U itu kan Y transpos Y atau sigma YI kuadrat. Karena ini distribusi normal standar, maka YI, Y1, Y2, Y3 sampai YN itu punya fungsi distribusi, bentuknya begini fungsi distribusinya. Nah, untuk melihat mu berdistribusi C square, kita bisa lihat fungsi pembangkit momennya. Fungsi pembangkit momennya adalah ekspektasi dari EITX. Jadi ekspektasi, pakai I itu enggak, OMGF, ya. Ekspektasi dari TU, ya. Enggak pakai I, sorry. Kalau I itu pakai karakteristik berarti. Fungsi pembangkit momennya adalah ekspektasi dari TU. Berarti ekspektasi dari eksponensial T punya itu YI kuadrat. Ini diambil ekspektasinya. Nah, ini ureannya. Maka akan diperoleh fungsi pembangkit momennya 1 min 2T pangkat min N per 2. Nah, ini 1 min 2T pangkat N min 2 ini kan merupakan fungsi pembangkit momen dari C kuadrat dengan derajat kebebasan N. Silakan diplototi ini ya yang detailnya. Nah, berikutnya, kalau tadi kalau Y berdistribusi normal standar, maka Y transpos Y berdistribusi C square. Nah, berikutnya, kalau Y ini distribusinya C kuadrat, itu. Kalau Y ini berdistribusi C kuadrat dengan parameter U dan lambda dengan derajat kebebasan N. Lambdanya sebagai parameter yaitu setengah mu kuadrat atau setengah mu transpos mu. Mu tadi sama dengan ekspektasi dari Y.
Maka fungsi X kuadrat ini yang mempunyai bentuk fungsi kepadatan ini disebut fungsi C kuadrat non sentral. Jadi dia tidak terpusat, ya, dengan lambdanya ini. Kalau yang ini kan C square standar ya, C square C kuadrat standar. Nah, kalau saya definisikan lambda itu sebagai setengah mu lambda, setengah mu transpos atau setengah mu kuadrat, gitu. Kalau lambdanya saya definisikan sebagai setengah mu kuadrat, maka C yang biasa tadi menjadi C kuadrat non sentral. Ya, jadi ini yang non sentralnya yang mana? Yaitu yang Y transpos Y, tentu saja bukan Y-nya ya. Karena kan Y-nya berdistribusi, nih, sorry, Y-nya berdistribusi C kuadrat sentral, Y-nya. Y-nya berdistribusi C kuadrat sentral. Kalau saya pilih lambda itu setengah mu kuadrat, maka Y kuadrat atau Y transpos Y itu akan berdistribusi C kuadrat sentral. Kalau lambdanya 0, kalau lambdanya nggak 0, non sentral. Jadi, sekali lagi, kalau Y berdistribusi C kuadrat sentral, lambdanya 0. Maka kalau saya bentuk variabel acak baru dengan lambda setengah mu T mu atau setengah mu kuadrat, maka Y transpos Y itu merupakan variabel acak baru dengan fungsi distribusi non sentral. Kalau lambdanya itu 0, maka menjadi fungsi ya, awal, yaitu C kuadrat sentral. Oke, kita punya teoremanya begini. Kalau U tadi kan Y transpos Y ya. Kalau kita punya variabel acak U berdistribusi C kuadrat non sentral, ini tadi konsisten non sentral. Ini, oke. Kalau U distribusi C kuadrat non sentral N lambda, maka rata-rata dari U itu N plus 2 lambda, variansinya sama dengan 2 kali N plus 4 lambda. Itu rata-rata dan variansinya. Kalau U-nya non